warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ray Happy dalam podcast Tamu Tribun. Di kesempatan yang istimewa ini, tamu kita selalu istimewa. Kali ini ada Mbak Febiolan, Ketua Asita Sumsel. Apa kabar Mbak Febi? Alhamdulillah, sehat. Terima kasih sudah kembali diundang di Tribun Sumsel. Alhamdulillah. Langganan sebulan, insya Allah ya. Amin. Sampai kedepannya lebih banyak lagi informasi yang bisa menginspirasi pemirsa Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos. Khususnya bidang pariwisata. Ya, insya Allah. Mbak, kita sekarang bahas tentang MICE ya. Sepertinya Sumsel ini punya sejarah yang sangat panjang, salah satunya MICE. Jadi di masa lalu banyak sekali event-event yang mendatangkan wisatawan, jadi semarak ya. Nah, sekarang saya mungkin minta masukannya dari Mbak Febi tentang MICE di Palembang atau Sumsel khususnya saat ini. Baik, kalau kita bicara MICE itu pasti pemirsa juga sudah paham ya, singkatan MICE itu dari meeting, insentif, dan juga conference dan exhibitions. Palembang atau Sumsel merupakan salah satu andalan nih untuk mewujudkan potensi wisata MICE yang ada di Kota Palembang. Kalau kita melihat sejarah atau pengalaman event beberapa waktu yang lalu, kita juga sudah berhasil menyelenggarakan event nasional maupun internasional di Kota Palembang. Dari tahun 2011 ada SEA Games, juga diteruskan dengan Islamic Solidarity Games, dan juga ada Asian National University Games, ada Asian Games juga. Nah, itu membuktikan bahwa Palembang sudah mumpuni untuk event-event nasional maupun internasional yang diadakan di kota tercinta ini. Begitu, Mbak Yeni. Kegiatan itu yang udah berlangsung beberapa waktu lalu kan sukses ya, sukses ya, penyelenggaraan dan prestasi, walaupun sesuai dengan target ya, yang kemampuan dari Indonesia pada saat itu karena eventnya internasional. Nah, dari situ ada banyak sekali yang terlibat, bahkan masyarakat pun karena hotel full, masyarakat pun ketiban, dapat apa istilahnya itu penginapan ya, homestay mungkin ya. Nah, artinya dari situ mungkin ada perlu apa ya, keterlibatan atau partisipasi banyak pihak atau apa ya istilahnya itu. Mungkin gimana mungkin Mbak Fabi supaya kita bisa berjaya lagi. Seperti ya khususnya di bidang MICE ya. Ya seperti kita ketahui bahwa pariwisata itu memiliki multiplier effect. Tidak saja meningkatkan perekonomian bagi penyelenggara pariwisata, katakanlah travel agentnya, ataupun penyelenggara eventnya atau IO-nya, tetapi juga membawa dampak perekonomian untuk masyarakat sekitar, untuk hotelnya, untuk bisnis atau industri yang menunjang kegiatan pariwisata itu, atau kegiatan MICE itu. Hotel, restoran, objek wisata, belum lagi ada tour guide, lalu tempat oleh-oleh, homestay tadi diinformasikan, itu pasti kedapatan juga nih, imbasnya yang kecipratan lah ya, dari hingar-bingarnya MICE ataupun event pariwisata yang ada di Kota Palembang. Nah, seperti kita ketahui Palembang ini sangat potensial sekali untuk menjadi salah satu kota MICE dan bisa bersaing dengan kota-kota lain di Indonesia. Terbukti nih Mbak Yeni, beberapa waktu lalu 2018-2019 Palembang ini mendapatkan penghargaan juga dari Kemenpar sebagai INEMICE-nya, penghargaan INEMICE di Indonesia, dan sebagai penyelenggara event internasional dan nasional yang salah satu terbaik ada di Indonesia dari Kementerian Pariwisata. Nah, hal itu juga sudah menjadi bukti ya bahwa Palembang memang sudah layak dan mampu untuk menjadi kota MICE di Indonesia. Apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan ini? Tentu saja kita harus terus mempersiapkan atau memperbaiki atau meningkatkan lagi 3A dari pariwisata dan pariwisata MICE yang ada di Kota Palembang. Katakanlah ada atraksinya, ada juga amenitasnya, ada aksesibilitasnya. Kalau atraksi seperti kita ketahui Palembang
atraksi budaya, sejarah, menjadi kota tertua di Indonesia, itu juga bisa menjadi storytelling yang pelengkap MICE yang ada di Kota Palembang. Belum lagi juga ada wisata kulinernya dan juga ada sport tourismnya sebagai atraksi penunjang dari penyelenggaraan MICE yang ada di Kota Palembang. Aksesibilitas, jalan-jalan, infrastruktur juga. Belum lagi tol antar provinsi yang sekarang sudah mulai selesai semuanya ya, memudahkan aksesibilitas, dan juga bandara yang sudah kembali lagi menjadi bandara internasional, dan letak Palembang atau Sumatera Selatan yang strategis di tengah-tengah Sumatera, sehingga untuk MICE domestik gitu, MICE Nusantara juga sangat bagus sebagai hub gitu. Lalu amenitasnya, hotel, restoran, homestay, semua juga sudah lengkap yang ada di Kota Palembang. Bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5, kurang lebih 8 ribuan jumlah kamar yang ada di Kota Palembang, dilengkapi dengan ballroom yang besar yang ada di hotel-hotel. Belum lagi di PSCC menampung 4.000, kurang lebih 4.000 orang untuk event exhibitions, pameran maupun konser, katakanlah seperti itu, untuk penyelenggaraan MICE. Lalu juga ada Jakabaring Sport City, di mana sudah terselenggaranya event-event internasional di bidang olahraga, Asian Games seperti yang sebelumnya kita bicarakan. Ya. Palembang bahkan selalu menjadi diseleksi untuk event-event internasional yang baru lalu berapa tahun ya, walaupun akhirnya nggak jadi, itu Piala Dunia untuk U17 ya, yang usia muda. Nah waktu itu, jadi artinya Palembang ini udah tersedia, udah ready, dan memang udah teruji gitu ya. Betul. Nah apa lagi yang perlu kita lakukan supaya itu tadi kembali lagi, karena dengan semua yang sudah kita punya ini mungkin saya penasaran gitu, gimana sih cara mengembalikannya supaya kita ada lagi dapat lagi nih event-event nasional internasional seperti ya, jadi pilihan gitu ya. Nah mungkin gimana tuh langkah tentu saja ini perlu jadi PR kita semua, dan juga kerja keras, kerja cerdas, kerjasama dari semua mitra, stakeholder dari ekosistem pariwisata, baik itu pemerintah, baik itu industri bisnis, masyarakat, akademisi, dan juga media. Diperlukannya kerjasama yang kuat untuk mendatangkan kembali event-event yang internasional maupun nasional ke Kota Palembang. Lobbying pemerintah tentunya dibutuhkan dalam hal ini. Branding dan promosi juga dibutuhkan, baik itu ke nasional maupun internasional, mempromosikan bahwa Palembang sebagai kota MICE yang berbudaya dan penuh sejarah, itu juga bagus kan. Bukan hanya sebagai kota sungai dan kota budaya, tetapi juga Palembang sebagai salah satu tujuan kota MICE, di mana kita memiliki infrastruktur dan juga amenitas atau fasilitas MICE yang sudah sangat mumpuni. Selain lobbying pemerintah dan juga bentuk promosi dari semua pihak, baik itu media, baik itu asosiasi, diperlukan juga kesiapan SDM, Mbak Yeni. Kesiapan SDM untuk penyelenggaraan event nasional dan internasional ke depannya lagi. Memang kita sudah mampu dan terbukti sudah pernah menyelenggarakan, tetapi sekarang dengan adanya Universitas Pariwisata, Poltekpar maupun Posri yang memang kurikulumnya ada penyelenggaraan MICE, kita akan membuat generasi muda kita mau lebih mumpuni lagi untuk menjadi SDM pariwisata. Lalu bukan hanya saja di lewat pendidikan, SDM pariwisata ini juga harus diberikan sertifikasi pengelolaan event tingkat nasional maupun internasional, sehingga dengan kesiapan SDM yang mumpuni juga ditambah dengan infrastruktur dan amenitas yang mumpuni dan juga promosi branding yang sangat baik dilakukan, dan juga lobbying dari pemerintah untuk mendapatkan event-event internasional kembali, saya pikir dan saya yakin optimis bahwa kedepannya akan ada lagi banyak event-event nasional maupun internasional yang diselenggarakan di Kota Palembang. Iya, saya pernah dapat cerita, mungkin Mbak Feby bisa
apa menanggapi benar atau enggak. Jadi event itu perlu ditangkap gitu ya, perlu ditangkap. Mungkin ada tawaran. Siapa nih misalnya provinsi yang sanggup untuk menyelenggarakan ini? Tidak semua provinsi sanggup, tapi ada yang berani mengambil tantangan itu. Nah, mungkin kita juga perlu seperti itu ya. Harus dong. Jangankan event ya, segala sesuatunya juga kita harus usahakan sendiri. Rezeki kalau dipikirin aja atau dibayangkan aja nggak datang sendiri. Kita kan udah bisa semua, jadi kita harus mengambil tantangan itu ya. Jadi tidak hanya menunggu, kita udah siap semua nih. Betul. Jadi kita harus kejar, kita cari dan kayak katakanlah seperti asosiasi seperti kami yang bergabung di dalam asosiasi event internasional menjadi anggota PATA katakanlah dan juga asosiasi convention internasional gitu. Dengan seperti itu kan ada ada informasi event kedepannya yang bisa kita cepat ketahui dan kita bisa mengikuti bidding, katakanlah bidding internasional untuk mendapatkan event tersebut ya. Bisa juga, atau bukan hanya event-event internasional, event-event asosiasi saja banyak sekali loh Mbak Yeni. Katakanlah asosiasi Ikatan Dokter Indonesia yang sering sekali mengadakan MAI seperti itu di seluruh Indonesia, pertemuan gitu ya. Bukan hanya pameran, ada exhibition, juga ada meetingnya di situ, ada conference-nya. Menurut saya masing-masing kita bergerak, bukan hanya pemerintah, baik itu asosiasi, baik itu tour travel agent atau biro perjalanan wisata anggota ASITA katakanlah, untuk sama-sama yuk kita ambil event-event nasionalnya asosiasi katakanlah, untuk Rakernas, Munas per asosiasi saja sudah lumayan. Coba Mbak Yeni bayangkan kalau saja ada 1 kali event di mana pesertanya adalah 100 orang yang menghabiskan waktu 3 hari di sini. Sebanyak masing-masing per orangnya 5 juta untuk 3 hari. 5 juta dikali 100 orang aja, dan kalau 2 event per bulannya udah 1,5 M. PAD yang masuk ke Kota Palembang. Karena mereka tidak hanya jajan untuk makan kuliner dan sebagainya, mereka juga mungkin oleh-oleh ke tempat objek wisata, belum lagi penyelenggaraan dari meeting itu sendiri, penyewaan hotel, kamar, mobil, transportasi. Itu saya bilang pariwisata ini luar biasa, memberikan efek multiplayer efek yang sangat baik. Dan sudah seharusnya memang dijadikan salah satu sektor strategis untuk peningkatan PAD. Jadi kita memang perlu effort banget gitu untuk mendapatkan kesempatan itu. Betul. Supaya MAIS kita ini bergelora lagi ya. Nah mungkin program dari ASITA sendiri, mungkin ada nggak bisa kunjungan kemana gitu untuk mempromosikan Sumsel ini. Baik. Jadi kalau kami asosiasi ASITA ini kita menyelenggarakan event internasional seperti travel fair, tabletop ataupun juga travel mart, di mana kami mengundang buyer dari luar negeri yang datang ke Kota Palembang untuk melihat produk-produk pariwisata Palembang dan Sumsel yang kami jual. Sriwijaya Travel Fair itu sudah kami adakan setiap tahunnya. 2 tahun belakangan memang terkendala, berhenti bahkan pas pandemi juga kami sempat mengadakan itu. Nah itu yang event MAIS yang kami adakan setiap tahun dari ASITA Sumsel. Tujuannya untuk mempromosikan produk pariwisata Palembang dan Sumsel, di mana kami travel agent atau BPW, Biro Perjalanan Wisata anggota ASITA, sebagai seller untuk menjual produk-produk wisata dalam bentuk paket wisata dan mendatangkan pembelinya atau buyernya dari Malaysia, Singapura, Thailand, ada juga dari Cina ataupun domestik yang banyak dari seluruh anggota ASITA yang ada di provinsi-provinsi lain. Kami menyelenggarakan MAIS kurang lebih pesertanya 100 sampai 200 orang ya selama 3 hari 2 malam. Selain ada talk show, ada meetingnya, ada tabletop, kami juga lengkapi dengan 1 hari city tour. Kami mengajak para buyer untuk city tour, melihat langsung, mengalami langsung pariwisata yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan. Kurang lebih seperti itu yang sudah dilakukan oleh Asosiasi ASITA Sumsel, dan bukan saja di Sumatera Selatan, tetapi ASITA juga di seluruh Indonesia. Kami memang sudah memiliki agenda tetap setiap tahunnya 1 kali untuk mengadakan travel fair itu untuk mempromosikan pariwisata provinsi masing-masing. Iya.
Terus kita sering lihat nih ya dari negara jiran ya, tetangga. Ada pameran misalnya khusus rumah sakit, terus ada lagi pameran misalnya khusus untuk tempat hiburan keluarga yang sengaja datang untuk berpameran ke Palembang ya, biasanya di hotel-hotel tuh atau di mall ya. Nah, mungkin dari Sumsel sendiri mungkin ya, dari Sumsel sendiri perlu nggak melakukan hal seperti itu? Maksudnya untuk kita datang ke negara tetangga untuk mempromosikan, memamerkan potensi wisata. Dan itu sudah dilakukan, Bu. Sering dilakukan. Asita bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan. Kami sering berkolaborasi juga untuk mengadakan pameran dan promosi, sales mission atau direct promotion ke daerah lain di Indonesia maupun ke luar negeri. Bahkan waktu Asian Games, Asita Sumsel juga bersama Dinas Pariwisata Sumsel diajak untuk mempromosikan Asian Games sampai ke Jepang, sampai juga ke Australia, Melbourne gitu ya, di mana kita mempromosikan pariwisata Palembang dan Sumsel dan juga event MICE Asian Games saat itu sebelum hari hanya. Itu sudah sering dilakukan oleh Asita Sumsel bekerja sama, diajak juga dengan pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata. Insya Allah ya, mudah-mudahan usaha udah banyak nih ya. Iya, udah banyak. Tapi harapannya ke depan hal itu sering dilakukan, hal itu terus dilakukan. Bukan karena kita diajak gitu, tetapi kita berangkat sendiri bisa. Tetapi kalau misalnya ada jalur yang dilakukan melalui pemerintah, kan aksesnya lebih luas ya di sana, dan juga bisa lebih tepat sasaran karena nanti berhubungannya dengan Kementerian Pariwisata di daerah tersebut atau negara tersebut, dan juga langsung berhubungan dengan penyelenggara pariwisata di daerah atau negara tersebut. Karena kalau pemerintah di sana mempromosikan pariwisatanya, kami yang akan menjual produk-produk wisatanya gitu. Sehingga itu satu paket yang lengkap, ditambah lagi dengan usaha ekonomi kreatifnya seperti krianya atau oleh-olehnya. Menurut saya itu salah satu usaha branding atau promosi yang bagus dilakukan bersama, kolaborasi bersama. Dan semoga saja ke depan jangan semakin sedikit ini. Kok ke depan kalau semakin sedikit dan bahkan hilang gitu karena terbatas anggarannya atau apanya, ini akan sulit ya, akan meredupkan ya. Karena saya yakin seperti Palembang dan Sumatera Selatan masih butuh promosi yang tepat sasaran, yang seperti ini yang untuk terus dilakukan bersama. Berkesinambungan. Dan berkesinambungan itu yang paling tepat, benar Bu Yani. Tadi udah banyak banget diceritain, kita ini keunggulannya banyak dan udah teruji, udah dilakukan, luar biasa sukses. Nah, sekarang tantangannya apa tuh? Tantangan kita untuk meraih itu lagi? Tantangannya adalah bagaimana kita masih terus harus mengejar kesempatan-kesempatan itu kembali. Bagaimana kita menjadikan sektor pariwisata ini menjadi sektor yang strategis, dan bagaimana juga menjadikan MICE ini salah satu peluang untuk meningkatkan perekonomian daerah di Sumatera Selatan. Nah, tentu saja hal ini tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, perlu kerjasama oleh beberapa pihak yang lain. Karena sempat juga dengar kadang membawa wisatawan keluar Sumsel lebih menguntungkan daripada mendatangkan wisatawan ke dalam Sumsel, atau gimana tuh? Salah nggak? Baik, sebenarnya bukan menguntungkan atau tidak ya, tetapi kalau kita melihat dari karakteristik wisatawan itu sendiri, katakanlah kalau kita melihat karakteristik wisatawan yang lebih menyukai pemandangan alam, potensi alam seperti Bali dan sebagainya, tentu sangat mudah mendatangkan masyarakat Palembang ke Bali gitu dibandingkan masyarakat Bali datang ke Palembang. Tetapi kita jangan pernah berpikir bahwa itu merupakan hal yang tidak bisa kita capai.
kita harus melihat kelebihan-kelebihan Iya. yang ada di Kota Palembang atau Sumatera Selatan. Palembang ini merupakan kota tertua di Indonesia, di mana memiliki kekayaan sejarah, warisan budaya, dan juga potensi kuliner yang tinggi, dan seperti tema kita hari ini, yaitu wisata MICE yang sangat mumpuni. Nah, kalau kita melihat dari sisi itu, tentu saja optimistik yang terus dirasakan akan semakin tinggi. Kami sebagai penjual produk wisata, MICE, kuliner dan juga sejarah tidak mengalami kesulitan sih untuk terus mempromosikan itu dan mendatangkan wisatawan. Tetapi memang tentu saja diperlukan promosi, branding, dan kesiapan dari objek wisatanya, destinasi wisatanya, infrastrukturnya, dan juga kenyamanan dan keamanan yang ada di Kota Palembang ini, yang saya yakin semakin hari sudah semakin meningkat. Iya, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi semua stakeholder terlibat. Ya, betul. Jadi untuk mensukseskan supaya Palembang bisa sukses juga sebagai wisata untuk mempromosikan dan mensukseskan wisata MICE Betul. di Palembang ini, Ya. insya Allah. Mungkin ada last gitu, mungkin pesan untuk pemirsa. Ya, Palembang merupakan salah satu kota andalan untuk wisata MICE, meeting, insentif, conference, and exhibitions. Karena sudah terbukti dari sejarah masa lalu kita sudah mumpuni menyelenggarakan berbagai macam event nasional, internasional, sampai terakhir adalah Asian Games 2018 yang cukup sukses. Dengan kemampuan penyelenggaraan event internasional ini, mudah-mudahan ke depan juga kita jangan terus berpangku tangan dan stop di sini saja. Terus tingkatkan kemampuan SDM dalam pengelolaan event internasional, sertifikasi dalam penyelenggaraan event, kemudahan izin dari pemerintah untuk penyelenggaraan event di Palembang, dan juga tentu saja pengembangan dan peningkatan dari amenitas yang ada di Palembang, hotel, restoran, dan juga infrastrukturnya, aksesibilitas yang sekarang alhamdulillah ada transportasi kota seperti LRT, bandara internasional. Kesiapan dari MICE yang ada di Kota Palembang ditambah dengan semangat untuk branding dan promosi, kita sama-sama yakin bahwa MICE merupakan potensi andalan yang ada di Kota Palembang. Amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mbak Feby tadi segera dapat kita raih lagi. Nah, Mbak Feby, kita udah sampai akhir podcast kita, sangat menarik. Mudah-mudahan menginspirasi pemirsa, pastinya menginspirasi pemirsa. Yang paling penting itu tadi, doa kita sama-sama Palembang kembali menjadi kota MICE yang bergelora. Mbak Feby, acara kita ini disupport oleh Dekor Rumah Pilihan Desain untuk mengoptimalkan ruangan kita. Mudah-mudahan ya kita semua juga sukses dalam setiap usaha kita, dan kita bisa jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan podcast dengan materi yang lebih menarik lagi. Baik. Demikian Mbak Feby, terima kasih Mbak Feby. Terima kasih juga, terima kasih Mbak Yeni. Ya, terima Sukses kasih terus. pemirsa, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.